Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Mari kita lanjutkan kelas kita yang kemarin mengenai masalah planetary cycle and system untuk mencari swing-swing berdasarkan planetarinya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dari awal mulai kelas ini sampai selesai. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Oke, seperti janji saya kepada Pak Panji Anom, saya mau klarifikasi. Pertama kali saya mau klarifikasi. Pak Panji Anom menghubungi saya dan berkata, Pak, tolong disampaikan kepada para seluruh peserta Bapak bahwa saya bukan bagian dari Gemini Astrofinansial. Saya bukan mentor, saya bukan apa-apa, saya cuma belajar aja gitu. Dan saya belajar dari mana-mana, dan mungkin jika memang chat saya mirip sama Bapak atau mirip sama Gemini, ya itu wajar karena kita sama-sama belajar time katanya. Jadi tolong dikonfirmasi, oke? Saya sudah berjanji kepada Pak Panji Anom, dan ini saya sampaikan pada hari Sabtu. Saya sempat bicara bahwa silakan tanya aja deh ke teman-teman yang belajar time atau yang ngajar time di mana-mana, di luar negeri, dalam negeri, atau misalnya tanya Pak Gema atau tanya Pak Petruk atau tanya Pak Panji Anom deh gitu, bahwa pada waktu belajar time kalau misalnya nggak melakukan doa apa segala macam, nggak minta izin, itu ada aja masalahnya. Data hilang lah, laptop rusak lah, HP ngeheng lah, kayak gitu. Pak Nandit itu, bahkan Pak Nandit Wibisono aja kemarin tadi malam persis itu dia PM saya kemarin malam persis gitu, Pak, ini laptop saya kenapa ya teror gitu, laptopnya error gitu. Terus ini saya lagi chatting laptopnya error nih, masalah waktu, padahal belum selesai nih katanya, kayak begitu. Nah, terus saya bilang, nah kan Bapak nggak percaya kan, ada kejadian kan, saya bilang kayak gitu, kejadian itu di Pak Nandit. Tuh saya juga kaget sih gitu. Nah, makanya kalau hal-hal seperti ini terjadi, memang misalnya kayak teman-teman memang belum melakukan 3 hal yang saya pesankan, yaitu tobat, minta ampun benar-benar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya dibukakan pintu ilmu waktu ini. Dan yang ketiga, bayar biayanya dengan sedekah kepada sekitar Anda. Atau misalnya bukan masalah materi juga, sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah senyuman juga sedekah kan, kayak gitu pada orang-orang. Insya Allah dilancarkan kayak gitu. Tetapi kalau memang istilahnya berambisi ngejar atau apa segala macam, ya bakal susah untuk mendapatkan ilmu ini secara utuh. Oke, kemarin kita sampai di planetary cycle and system, yaitu saya buka dulu chatnya. Kita sampai di Kita sampai di gini kan, bagaimana cara mencari tahunya. Kemarin itu dengan bantuan ephemeris lah apa segala macam saya jelasin, terus software trading belum masuk, dan hasil riset orang lain yang sudah di backtest. Kemarin kita bicara hasil risetnya Pak, salah satu contohnya Pak Nandit, dan sebagian hasil riset saya kayak gitu kan. Nah, pada malam hari ini yang kita mau lakukan adalah saya mau ajarkan gimana cara teman-teman supaya bisa teman-teman riset sendiri. Bagaimana cara mencari tahunya dengan bantuan program astrologi trading. Oke. Jadi part 2, plot on chart. Yang pertama adalah mencari planetary aspek yang kira-kira berpengaruh terhadap swing-swing yang terjadi, baik swing besar maupun swing kecil, benar-benar extreme high maupun sekedar swing high. Untuk mencari tahu aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi swing-swing yang telah dan akan terjadi pada chart suatu emiten, kita memerlukan bantuan software analisa trading dengan astrologi. Salah satunya yaitu Timing Solution. Namun, kita juga membutuhkan bantuan software lainnya, seperti TradingView dan AstroSofa yang web-based. Nah, di mana rules utama dari mencari planetary aspek ini, yaitu pertama, cari titik extreme low atau extreme high yang terjadi dalam jangka waktu beberapa tahun ke belakang. Bahkan bisa pakai 5 tahun ke belakang juga bisa kayak gitu. Nah, cuma memang paling enak tuh di 1-3 tahun terakhir. Jangan cuma beberapa bulan terakhir gitu, supaya kalau beberapa bulan terakhir doang itu biasanya korelasi yang didapatkan tidak banyak. Tapi kalau kejauhan 10 tahun terakhir itu vibrasinya sudah sangat lemah.
Siklusnya kan berubah seperti yang Wedegan bilang 10 tahun terakhir, siklus itu 10 tahun terakhir. Yang paling aman tuh 1 sampai 3 tahun terakhir kayak gitu. Yang kedua, buka Astrosofa dan lihat aspek apa saja yang terjadi pada saat terjadinya extreme high atau low tersebut plus minus 1 hari. Yang ketiga, yang kita perhatikan pertama kali adalah aspek-aspek utama. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, aspek utama itu ada 6. Conjunction, opposition, sextile, trine, square, quintile. Dalam jangka waktu plus minus 1 hari tersebut. Oke. Yang keempat, lihat planet apa dan apa yang membentuk aspek tersebut dan masuk ke timing solution. Dan di timing solution, gunakan tools planetary equidistant line, masukkan konfigurasi planet yang ada dan plot chartnya. Yang keenam, lihat korelasi yang terjadi, apakah di masa depan atau di masa depan, apakah di masa lampau. Maka di masa lampau, aspek yang sama juga membentuk titik ekstrim atau titik swing yang sama. Jika ia catat korelasinya. Dan terakhir, yang ketujuh, jika korelasinya sangat besar, gunakan aspek planetary ini sebagai salah satu penanda bagi kita untuk beli atau jual emiten tersebut di masa depan. Oke, let's try. Misal kemarin kita coba, mari kita coba. Misalnya kayak gini. Bentar ya. Trading view apa lagi? Ayo wes lah. Kalau error. Langsung aja ke timing solution. Ke timing solution saya sarankan kalau memang komputernya 64 bit lebih bagus lah jalankan di 64 bit, jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat prosesnya itu aja. Sebagai contoh kemarin tuh saya mau nunjukin step by step details INKP. Kan INKP kemarin dibahas tuh kan. INKP.jk. Oke. Oh iya, saya harus belajar dari awal. Saya harus ngajarkan dari awal. Salah. Pertama-tama teman-teman kan buka timing solution. Buka 64 bit. Run timing solution. Oke. Calculate. Ini open yang tanda bumi nih. Lambang logo bumi. Ini tuh dapatkan data. Download through internet. Ini pilihannya adalah Yahoo. Nah, untuk simbolnya misal teman-teman mau cari IHSG, itu kodenya adalah ini JKSE. Nggak tahu nih kode apa nih, apostrof ya, apostrof JKSE. Itu kalau IHSG. Nah, kalau saham-sahamnya langsung masukin aja. Misal tadi kan saya mau buka INKP.jk. Misalnya teman-teman maunya apa? Misalnya BRIS.jk. Mau apa? Antam, ANTM.jk. Itu tinggal tambah .jk di belakangnya. Jadi INKP.jk. From beginning. Ini pilihnya from beginning. Jadi semua data di download. Tinggal download data. Oke. Nah, di sini teman-teman ubah trading start-nya. Trading start kan kita bukan jam 9.30 ya, tapi jam 9 pas kan. 9.00 AM. Terus exchange location. Ini juga diganti. Berhubung Jakarta nggak ada di sini. Ganti location-nya di sini. Location. Ganti ke Jakarta, Asia, Indonesia, Jakarta. Muncul Jakarta, oke. Latitude, longitude. Ini udah Jakarta, udah. Time zone 07. Karena time zone kita GMT plus 7. GMT plus 7 barat, oke.
Oke, set this default. Oke. Udah. Muncul data ini. Udah tinggal di-oke-kan aja. Bisa load dulu, nggak apa-apa. Misalnya mau load, oke. Udah, tinggal oke aja. Udah. Muncul calculate. Calculate kalau mau pakai fast ephemeris, kalau misal komputer yang teman-teman mungkin lambat, bisa pakai fast ephemeris. Kalau fast ephemeris itu ada beberapa aspek planet itu yang dibuang gitu. Tahun-tahun yang lama dibuang, nggak dipakai dari awal. Nah, kalau saya sih mencoba ngetes nggak ada beda jauh sih kecepatannya. Kalau komputer memang udah cepat, ya udah tinggal calculate aja. Nah, oke. Nah, ini kita cari contoh ya. Sebagai contohnya, misalnya dari sepanjang tahun 2017 sampai 2022, itu titik ekstrimnya si INKP itu ada 3 titik ekstrim. Ada 3 titik ekstrim. Kenapa titik ekstrim dulu gitu kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini yang kita lihat adalah titik ekstrim. Cari titik ekstrim low atau ekstrim high yang terjadi dalam jangka waktu beberapa tahun ke belakang. Nah, titik ekstrimnya di mana? Yang pertama di sini. Yang kedua di sini. Ini ekstrim high. Ini ekstrim low. Ini ekstrim high lagi. Teman-teman bisa pakai titik yang di sini, bisa pakai titik yang di sini, bisa pakai titik yang di sini. Mau pakai titik yang manapun, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting logiknya benar. Itu silakan teman-teman backtest sendiri. Nah, untuk ini kita zoom out. Saya kebetulan pakai ini, extreme high yang benar-benar high sebelumnya. Karena dalam jangka waktunya juga masih acceptable, 3 tahun lebih dikit kayak gitu. Nah, saya lihat high-nya si INKP ini, swing high-nya di tanggal 5 bulan 6. Tanggal 5 atau tanggal 6 ini saya lupa. Antara tanggal 5 atau tanggal 6. Makanya lebih enak sebenarnya ngelihat ini pakai trading view. Cuma kayaknya tadi trading view-nya error. Udah bisa ya, udah bisa. Alhamdulillah. Buka trading view. Lihat high-nya di mana nih? Pas di puncak sini nih. Antara tanggal 5 atau tanggal 6 nih. Tanggal 5, 25.500, 25.500, 25.50. Nah, berarti yang dipakai tanggal 5. Tanggal 5. Nah, udah kita tahu tanggalnya. Cari ekstrim titik high atau low. Buka Astrosofa dan lihat aspek apa saja yang terjadi pada saat terjadinya ekstrim high atau low tersebut plus minus 1 hari. Oke, kita buka Astrosofa. Ini Astrosofa. Tinggal dibuka. Masukin tanggalnya. Tadi tanggal 5 Juni 2018. Berarti tahunnya tahun 2018, bulannya bulan Juni. Ininya month, bulan. Data INKP-nya nggak bisa di-download. INKP titik JK nanti deh Pak. Apa nanti kita perbaiki di belakang Pak ya. Bentar. Saya lanjutin dulu. Planetnya all, tinggal tekan OK. Nah, muncul nih Moon conjunction tanggal 5 ya, tanggal 5. Tanggal 5 yang ada adalah Moon Pisces, Moon sextile Uranus. Tanggal 5. Nah, ini saya mau beritahu, segala sesuatu yang berhubungan sama Moon, sama bulan bisa dicuekin. Segala sesuatu yang berhubungan sama bulan bisa dicuekin. Oke, bisa dilupakan. Nah, berhubung ini Moon, saya nggak pakai, saya cuekin. Catat juga dari sini. Berhubungan dengan Moon bisa dicuekkan. Oke. Oke. Saya masuk ke tanggal 6. Tanggal 4 saya lihat ada Sun trine Moon, Moon square Jupiter, Moon trine Mercury, tiga-tiganya Moon. Saya cuekin. Mundur sehari, Moon semua. Ya udah saya maju sehari. Di maju sehari ada Venus opposition Pluto, Moon sextile Saturn bisa dicuekin, Moon trine Jupiter dicuekin. Ada Venus opposition Pluto, Sun conjunction Mercury, Mercury square Neptune. Tiga-tiganya adalah planet yang kuat. Planet yang kuat.
Nah, pada waktu semalam kemarin saya coba adalah Sun, yang korelasinya bagus adalah Sun conjunction Merkuri. Oke, Sun conjunction Merkuri. Dari situ saya buka timing solution, saya buka ini toolsnya, planetary equidistant line, yang gambarnya matahari, bulan, bintang ini. Planetary equidistant line. Yang kita cari adalah Sun conjunction Merkuri. Sun dan Merkuri. Geocentric. Oke. Klik di sini. Conjunction-nya orb-nya 3 derajat. Orb-nya 3 derajat. Orb itu adalah penyimpangan. Kalau conjunction kan seharusnya 0 derajat. Nah, tetapi di dalam ilmu planetary ada yang namanya orb, bisa dibaca di buku Astro Trading, itu sampai 8 degree pun bisa dibilang oke. Selisih 8 derajat itu masih oke. Nah, tetapi saya di sini mau saya bikin 0, benar-benar 0. Step-nya, conjunction kan 0, 0 derajat. Kalau saya bikin 0 di sini, bakal banyak banget. Nah, bakal banyak banget saya pikirkan, ya udah saya bikin aja 0 di sini. Atau saya bikin 360. Conjunction sama aja kan, 0 sama 360. Nah, karena ini merah, nggak bisa, ya udah kita bikin 0. Sun conjunction. Oke. Dan keluarlah data seperti ini. Sun conjunction. Wah, kok berat ya. Bentar. Sun conjunction Merkuri. Dan didapatkan korelasi yang menurut saya, wah ini oke nih gitu. Saya save, oke. Sun conjunction Merkuri, saya save. Mungkin bisa dipakai ke depannya kayak gitu. Save, catat. Kok tiba-tiba jadi berat ya? Jarak antara titik-titik ekstrim. Ngira-ngira aspeknya, Pak. Begini Pak Rega, Bapak kan kemarin udah saya beritahu ya, yang namanya planetary itu ada retrograde kan. Ada retrograde kan, bisa jalan mundur kan. Dan yang namanya planetary itu juga kayak begini ya Pak. Nggak bisa pakai cycle ya. Maksudnya cycle itu adalah kalau benda yang namanya planetary ini bisa pakai cycle Pak, orang nggak perlu belajar planetary aspek Pak, tinggal kayak gini aja kan. Nah, menurut Bapak, mungkin Bapak ngira jarak dari gini ya, jarak dari sini, height di sini, ke height di sini, kira-kira rentangnya berapa? Tinggal dikira-kira rentang berikutnya di sini, gitu ya Pak, 2024. Bukan, Pak. Nah, itu enggak, bukan Pak. Gimana Pak? Coba maksud Bapak. Ya gini, kan kita punya dari extreme high ke extreme low. Periodenya kira-kira dapat berapa minggu gitu. Oh, kira-kira aspek yang periodenya segitu itu apa-apa aja bisa dideketin dari situ nggak, Pak? Nah, itu jujur Pak, saya nggak tahu jawabannya Pak. Saya nggak tahu jawabannya. Kan jauh lebih bagus kalau misalnya coba Bapak tes gitu kan. Iseng aja Bapak tes gitu kan, nggak pakai makan waktu mungkinnya. Kalau Bapak menemukan segala sesuatu, Bapak coba forward test, kalau benar juga kejadiannya nanti ya, Bapak bisa simpan untuk diri Bapak sendiri. Nah, kalau Bapak mau sharing ke teman-teman, saya silakan. Paham ya Pak? Betul, Pak. Betul, Pak. Jujur Pak, saya nggak tahu Pak. Kalau saya tahu, saya bilang aja. Nggak tahu. Oke, lanjut. Saya penasaran juga sini. Tapi benar loh, saya penasaran loh, seperti yang Bapak bilang. Nanti saya coba juga tuh. Nah, lanjut. Terus, ini Sun conjunction Mercury ternyata oke gitu kan. Nah, terus saya coba zoom out untuk mencari tahu lebih besar lagi. Dan iya sih, beberapa kali ini dapat nih, plus minus 1 hari. Benar-benar pas swing-swingnya. Kayak gitu. Oke, saya save. Berarti Sun conjunction Mercury bisa dipakai. Kan pertanyaannya berikutnya adalah, kapan next Sun conjunction Mercury? Sebentar ya, saya stop share dulu. Agak berat dikit nih tiba-tiba. Ya, salah gangguan. Udah kelihatan time solution saya? Oke.
Extreme high yang kedua kena juga loh, Sun conjunction Mercury, pas banget. Keren. Nah, pertanyaan kita adalah kapan berikutnya terjadi Sun conjunction Mercury di sini? Nah, time solution ini langsung munculin di tanggal 14, di tanggal 3 April. Tanggal 3 April ada Sun conjunction Mercury. Di mana sejarahnya Sun conjunction Mercury merupakan membentuk sebuah titik swing high atau swing low. 3 April. Catat, 3 April ke 2 April udah siap-siap lihat INKP. Kayak begitu. Nah, oke lanjut ya. Itu satu. Yang kedua, ada aspek yang lain kan itu kan? Di tanggal 6 itu ada yang namanya Venus opposition Pluto. Venus opposition Pluto. Opposition berapa derajat? 180 derajat. Kita pakai lagi planetary equidistant line. Wah, ini kok jadi berat banget nih. Aneh. Gini, Bapak Ibu, saya minta izin ntar restart komputer 3 menit. Nanti saya masuk lagi, tetap ada di dalam. Cek, tes. Nggak kelihatan apa, Pak Willy? Nggak kelihatan itunya. Oh iya, Pak. Karena, oh yang GMT plus 7. Iya, jadi tanggal itunya waktunya aja sih, Pak. Ini saya ulangi lagi ya, sekilas ya. Download, GNKPJK, download data. Udah di-download data, terus oke kan aja. Nah, pas oke, exchange location-nya diganti. Ini diganti 900. Kalau mau yang benar-benar akurat. Sebenarnya ini nggak diganti juga nggak apa-apa sih, Pak, jujur. Nggak diganti nggak apa-apa. Nah, GMT waktunya, jadi plus 7. Karena kan kita GMT plus 7, 07. Location, Asia, Indonesia, Jakarta. Oke. Kenapa saya bilang ini kalau nggak diganti nggak apa-apa? Belum Karena screen, Pak Suta. Ya, oh belum iya di-share iya screen, saya Pak. Oke loh, maaf. Nah, oke, udah kelihatan ya. Jadi kan tadi udah open data sampai sini nih kan, trading startnya ini kan 0930 tadi, ini dijadikan 0900. Exchange location-nya diganti di Asia, Indonesia, Jakarta. Oke. Udah. Set this as TZ default. 0700 waktunya set this TZ as default. Oke.
nggak diganti itu nggak ngaruh banyak, kecuali kalau kita main pakai bulan. Kalau pakai bulan, beda waktunya plus 7 sama plus 10 misalnya, itu udah beda jauh. Udah beda deviasinya, udah lumayan jauh. Tapi kalau kita nggak main bulan, itu bisa dicuekin. Oke, calculate. Nah, setelah itu, ini tadi kan apa? Sun conjunction Mercury di tanggal ini. Planetary equidistant line, Sun, Mercury. Oke, coba di sini. Paskan tanggalnya. Nah, ini asal aja, nggak harus taruh di swing atau taruh di mana, nggak harus. Asal aja, ini asal aja saya taruh di sini. Nah, muncul settingannya, ini settingannya nih benerin. Initial angle-nya karena conjunction kan 0. Step-nya karena conjunction juga 0 derajat kan, kayak gitu. Atau 360 derajat, sama aja. Nah, oke. Nah, ini dapatlah Sun conjunction Mercury. Kalau kita zoom out, ntar kita zoom out aja. Teman-teman bisa lihat kan, Sun conjunction Mercury tadi. Ada satu kejadian yang nggak swing. Ada satu kejadian yang di tengah-tengah. Nih, satu kejadian. Oke. Saya pikir dari satu, dua, ini enggak, ini swing. Satu kejadian masih beda jauh, lebih dari 1 hari. Satu, ini swing juga, swing tapi swing pendek. Oke, satu. Ini swing, ini swing. Oke, satu kejadian dari berapa belas kejadian, I think it's very good correlation-nya. Itu disimpan, Sun conjunction Mercury. Nah, yang kedua yang kita mau tes tadi apa? Di bulan Juni 2018 di tanggal 6. Venus opposition Pluto. Oke, mari kita lihat Venus opposition Pluto. Ini time solution jadi bertingkah. Ini udah oke, misalnya ini kita bisa matiin dulu supaya nggak memberatkan atau apa. Ini saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya jadi bermasalah. Ini time solution saya. Bentar ya. Saya coba pakai 32 bit fase pemeris. Malah nggak jalan. Oh, udah benar. Oke. Upload. Oke. Fase pemeris. Biar cepat aja. Next adalah Venus opposition Pluto. Planetary equidistant line, Venus sama Pluto. Oke. Lakukan hal yang sama. Opposition berarti 180 derajat. Berarti stepnya per 180 derajat. Venus opposition Pluto. Step 180 Venus line, Pluto line, Geo. Oke. Oke, mari kita lihat. Venus opposition Pluto ada apa sama IBNKP? Di tengah. Oke, satu. Di tengah. Ini satu. Ada sedikit korelasi, tapi enggak. Kalau menurut saya pribadi ya, Bapak Ibu ya. Menurut saya pribadi nih,
Biasa-biasa aja sih ini korelasinya kayak gitu, nggak cakep banget kayak tadi. Kita zoom out, so Bapak Ibu lihat banyak yang tengah-tengah. I think ini kalau saya pribadi saya nggak pakai. Kalau saya pribadi saya nggak pakai gitu. Korelasinya nggak semenarik yang lainnya gitu kan. Berarti aspek ini biasa aja lah kayak gitu. Nah, karena biasa aja, kita lanjutkan. Berarti kita dapat kesimpulan kan. Kalau Bapak Ibu rajin bisa dihitung berapa yang dapat swing tadi, berapa yang di tengah-tengah yang nggak ada swing, nggak ada pembalikan. Kalau saya lihatnya sekilas tadi sih cuma 50, di bawah 50%, Venus opposition Pluto. Nah, lanjut. Ini udah tadi Sun conjunction Mercury. Mercury square Neptune. Square berapa? 90 derajat. Berarti Mercury dan Neptune. Mercury dan Neptune. Nah, kenapa initial angle-nya sejauh ini? Ya karena mungkin Neptune-nya kan posisinya entah di mana, bedanya terlalu jauh. Kita cuekin aja. Step-nya kita jadikan 90 derajat. Per 90 derajat. Initial angle 445. 445. Nah, ini saya beritahu ya. Kenapa dibilang di tanggal di sini nih seharusnya. Nah, 450 harusnya angle-nya. 450, step-nya 90. Angle awalnya harusnya 450. Berarti antara Merkuri dan Neptune selisihnya 90 derajat, terbentuk square. Makanya namanya pas kejadian tanggal ini di Astrosofa bilang ada square. Kok square, Pak? Square kan 90 derajat. Sementara ini selisihnya Merkuri dan Neptune 450 derajat. Nah, ini saya beritahu teman-teman, ini yang namanya konversi antara waxing dan waning. Konversi dan antara waxing dan waning itu udah saya jelaskan kan kemarin, istilahnya 30 derajat di bawah. Nah, ini yang banyak orang bingung nih. Kan saya udah jelasin kemarin. Kita start titik nolnya di sini. Sementara barang ini berlawanan arah jarum jam hitungnya. Jadi kalau ada planet X di sini, ada planet Y di sini. Kalau bacaan yang sebenarnya adalah jaraknya 270 derajat. Tapi di program Astrosofa, di program astrologi, ini dibilang square. Kenapa? Karena bisa juga ini dibilang 90 derajat. Itu kemarin udah saya ajarkan kan? Nah, pertanyaannya adalah satu lingkaran ini 360 derajat, benar kan? Tetapi kenapa Merkuri Neptune itu jaraknya 450 derajat tadi di time solution 450 derajat. Tapi walaupun jarak 450 derajat dibaca tetap square. Kenapa? Nah, ini yang namanya waxing waning, Ismail. Dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ini namanya konversi derajat. Jadi tinggal 450 dikurang 360. Sama dengan 90. 90 derajat itu square atau square? Square kan? Nah, nanti ketika kita masuk ke bab PTS by planetary degree, di mana ngubah harga menjadi waktu, teman-teman akan belajar bahwa harga bridge di 3980 yang kemarin saya pakai di bat 1 kan, itu sama dengan 20 derajat matahari. Kenapa 20 derajat? Karena 3980 dikurang 360 dikurang 360 terus dikurang 360, sisanya adalah 20 derajat. Makanya yang dipakai untuk peta bridge 20 derajat matahari, dan 20 derajat matahari begitu akuratnya di bridge. Nah, sekarang balik lagi ke INKP, Merkuri Neptune ternyata jaraknya di timing solution pada saat kejadian ini high angle-nya, sudutnya 450 derajat. Sama aja sama 90 derajat. Nah, yang kita mau cari tahu adalah next dia 90 derajat lagi ada efek atau enggak. Masukin 90 derajat.
jalanin, dan oke. Sekarang kita lihat korelasinya. Merkuri, Neptun 90. 90. 180 ini berarti namanya opposition. 270 square. Oke, terbentuk swing kecil atau enggak di 270? Tidak. Di 450 swing. 450 swing kecil lagi, 63540. Ini oke. Nah, ini oke. Di 1080 ada swing. So far, kalau menurut saya pribadi, ini masih bisa dipakai lah. Tapi sebagai jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja, kalau saya pribadi sih. Kalau saya pribadi ya, kalau Bapak Ibu tanya, saya nggak pakai. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang yang misalnya, wah ini mungkin ada efek apa segala macam ke depannya, enggak. Oke, kita ulangi. Merkuri. Just make sure, saya suka pelupa tiba-tiba. Merkuri square Neptune. Merkuri square Neptune. Oke. Di tanggal 6. Kadang pas kita ngeklik dia geser satu. Geser ke candle hijau, padahal kita maunya candle merah kan? Step 90. 90, 180, 270. Habis 270 tambah 90. 270, 5360, 450 square, ada swing. 540 square, ada swing. Ada swing. Cepat 1 hari tapi. Ini plus 1 hari ini acceptable. Ini swing, oke, acceptable. Pertengahan. Swing. 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 Ternyata Merkuri Neptune oke juga nih. Di NKP Merkuri Neptune oke juga. Dan ada swing dia. Merkuri Neptune ada. Dan beneran hari ini NKP turun dari 8.200 ke 8.025 karena Merkuri square Neptune. Jadi swing. Terus tapi kita dapat tadi kan tanggal berapa tadi? Tanggal 3 ya, tanggal 3 April Sun opposition Sun conjunction Merkuri kan tadi? Lupa lah saya. Mana-mana saya ngajarnya. Sun conjunction Merkuri tanggal 3 April. Jadi kalau misalnya INKP gimana Pak Yuta? Ya maybe turun dulu. Sampai tanggal 3 April ke area-area supportnya di area-area sini. Di area berapa nih? 7.850 atau 79. Nanti di tanggal 3 April mantul lagi dia kena swing low dari Sun conjunction Merkuri. Oke. I think this one is quite good. Merkuri sama Neptune termasuk oke lah korelasinya. Walaupun nggak sebagus yang sebelumnya. Nah, ini yang teman-teman saya bilang bisa digunakan untuk planetary aspect. Nah, Pak, bagaimana kalau untuk saham-saham lain ya, teman-teman? Ini kan saya sudah kasih nih ya, sudah saya kasih mindsetnya. Teman-teman coba, kalau nemu ada yang bagus banget lagi apa segala macam, ya simpan. Nah, kemarin kan ada beberapa bocoran tuh kayak ISSP, terus INKP juga ada planetary lainnya kan, yang pas swing-swingnya itu coba aja ambil dari swing sini, planetary aspeknya apa. Lihat berikutnya. Kan ini belum coba nih teman-teman, belum coba kan extreme low-nya. Coba lihat pas extreme low-nya ada planetary aspek apa. Pakai timing solution tarik. Siapa tahu dapat pas di sini juga low-nya, pas dapat di sini juga. Bisa tajir teman-teman kalau selalu dapat planetary aspek pas low terus. Oke ya? Nah, itu cara untuk mencari tahu korelasi planetary aspek kira-kira ke depannya aspek mana lagi. Tinggal coba dari extreme high, extreme low, extreme high. Tes aja udah. Udah tinggal ke depannya. Coba mau saham apapun. Oke, lanjut sekarang. Lanjut materi. Line 270 derajat tadi kita ada 3. Kita pakai yang mana ya, Pak?
Nah, oh yang ini ya, timing solution ini ya. 270 kok ada 3 nih. Nah, begini Pak. Kalau 270 tiba-tiba ada 3 kayak begini, atau tiba-tiba dari kayak gini nih, 630, 720. Ini 630, 720 oke ya. Nah ini, 1080 ada 3. Untung Bapak bertanya, terima kasih Pak. Pak Adit pertanyaannya. Saya lupa soalnya. Ada 3 kayak begini, ini bisa dicuekin. Ini bisa dicuekin, kecuali yang pertama. Kecuali yang pertama. Jadi kayak gini 1080 yang pertama ini bisa dipakai. 270 yang pertama bisa dipakai. Kenapa? Kenapa yang pertama yang dipakai, Bapak? Dan kenapa ini terjadi? Karena ini planetnya kan Merkuri dan Neptun. Merkuri ada apa, Pak? Kemarin udah saya ajarin. Ada benda apa tuh yang mundur tuh? Merkuri retrograde. Wajar kan kalau retrograde jadi kayak gini? Seharusnya dari 1080 ke 1100-an, karena retrograde mundur lagi dia. Sementara Neptunnya tetap maju. Dia maju lagi, Neptunnya tetap maju, karena retrograde mundur lagi. Ingat kan yang kemarin kelas? Nah, yang dipakai yang pertama. Karena kalau dilepas sama saya retrograde itu udah ngawur semua biasanya. Silahkan di backtest ya. Di backtest lain misal nemu ketika retrograde kayak gitu, banyak ada 3, ada 4 kayak gini. Itu bisa dicuekin. Kecuali yang pertamanya. Oke, lanjut ya. Saya kasih contoh sekali atau 2 kali, teman-teman tes, tolong tes. Kalau ada yang nggak cocok apa segala macam, tanya. Jadi kita cari tahu permasalahannya di mana gitu. Oke, lanjut. Mencari planetary ruler, penguasa dari planet, dan ingress. Ingress itu berpindah sign. Misalnya si Merkuri seperti si bulan seperti saya bilang setiap hari bulan tuh pindah sign dari hari ini ke Aries, besok dia ke Pisces kayak gitu. Lanjut terus sampailah bulan depannya dia balik lagi ke Aries. Nah, sementara matahari sebulan sekali baru pindah sign. Misalnya hari ini dia di Cancer, bulan depan baru dia di Leo, bulan depannya lagi baru dia di Virgo dan seterusnya. Saya sudah bilang planetary ingress itu ngaruh banyak saham yang ketika planet penguasanya ingress dia bergerak jauh, naik atau turun. Begitu juga ketika planetary rulernya membuat aspek bebas. Jadi ketika suatu planetary penguasanya itu planet yang penguasa dari suatu emiten tersebut itu membentuk aspek, apalagi kalau aspeknya sama matahari kayak gitu, itu biasanya dia bergerak clear. Nah, sebagai contoh, belum masuk contoh ya. Nah, ini kan kita untuk mencari tahu planetary ruler dan ingress, apa saja yang mempengaruhi swing-swing yang telah dan akan terjadi pada chart satu emiten, kita memerlukan bantuan software analisa trading. Oke, time solution dan sama aja katanya. Nah, rules utamanya ya, lihat bidang usaha emiten yang bersangkutan, berhubungan dengan bidang apa. Jadi misal kita pengen tahu tadi matahari kan usahanya apa? Oh, itu baju, pakaian, kaos, department store. Yaudah, lihat. Jika sudah diketahui bidangnya, lihat planet apa yang mempengaruhi bidang tersebut di daftar planetary ruler. Nah, daftar planetary ruler kan ada nih kemarin di sini. Matahari, olahraga, rekreasi, romance, hobi, gambling, tempat hiburan, di financial, speculation, stock market, enggak. Bulan, trend following, real estate, mining, enggak. Merkuri, day trading, kontraktor, footwear. Nah, ini mungkin bisa jadi dia pakai Merkuri ya, bisa jadi footwear, sepatu kan matahari jual sepatu. Venus, surat utang, investor, financial, electricity. Co-ruler, apparel, kosmetik, fashion. Nah, bisa jadi juga pakai Venus, communication, media, retail, healthcare, produk restoran. Ya, bisa Merkuri, bisa Venus. Lanjut. Image, sport, enggak. Publishing, speculation, banker, enggak. Farm, real estate, enggak. Minuman, enggak. Oke, antara Merkuri dan Venus. Antara Merkuri dan Venus. Nah, setelah kita tahu antara Merkuri atau Venus, kita coba.
Buka Astrosofa dan masukkan planet yang dimaksud ke Astrosofa dan buka daftar 1 tahun. Buka data 1 tahun. Merkuri, Venus. 2022, baru berapa bulan ya? Kita pakai 2021 deh. Misalnya 2021. Nurut gak nih sepanjang 2021? Year. Ayo, kalau year bulannya nggak perlu ganti, year aja dah, oke. Nah, ini keluar semua nih. Seperti yang saya bilang, moon bisa kita cuekin untuk sementara. Kalau untuk planetary aspek. Tetapi kalau untuk yang ruler dan ingress, moon berpengaruh. Untuk swing-swing pendek apa segala macam kayak gini, moon berpengaruh. Oke, lanjut. Kita lihat berarti yang kita lihat Jupiter. Kok ada Jupiter ada Saturn sih? Astagfirullahaladzim. Moon, bukan Moon. Merkuri dan Venus. Oke. All-nya hilangin dulu, Pak. Apa? All-nya hilangin dulu. Oh iya, makasih Pak. Baru. Nah, baru bisa. Ininya tahun. Harusnya bisa nih. Nah, muncul nih. Merkuri masuk Aquarius. Venus ke masuk Capricorn 8 Januari. Merkuri retrograde 30 Januari. Nah, udah dapat tanggal-tanggalnya ini. Ini kan dapat tanggal-tanggalnya sampai akhir tahun nih. Ke Desember. Gak banyak loh tanggal-tanggalnya. Gak banyak. Terus, yang harus dilakukan adalah catat kapan saja waktunya planet tersebut mengalami ingress, kemudian plotkan ke chart. Lihat korelasi yang terjadi, apakah di masa lampau terjadi pergerakan besar. Oke, nah kita plotkan ke chart. Tadi kita bicara matahari departemen store. Gara-gara ngomong matahari jadi teringat matahari departemen store, jadi teringat. Matahari departemen store kodenya ada LPPF. One day. Merkuri masuk Aquarius tanggal 8 Januari 2021. Januari 2021. Low sebelum naik. Lumayan. Di sini 8 Januari 2021. Kita kasih vertical line. Agak tebal nih. And then Venus masuk Capricorn 8 Januari juga. Ya udah, Merkuri sama Venus sama-sama bikin aspek 8 Januari. Next, lanjut. 30 Januari Merkuri retrograde. 30 Januari nggak ada. Yang ada 1 Februari. Berarti antara H-1, H+1. Mau pakai yang mana pun dua-duanya swing sih. Merkuri retrograde. Oke, kita pakai di sini. Ini Merkuri. Merkuri saya kasih warna hijau. Nanti si Venus saya kasih warna merah. Lanjut. Merkuri retrograde 1 Februari, Venus ke Aquarius. 1 Februari. Walah, 1 Februarinya Venus masuk Aquarius. Habis kena swing low, kena swing high. 13 Februari, Merkuri conjunction Venus. Ah, dua-duanya conjunction 13 Februari. 13 Februari, nggak ada. Antara tanggal 15 atau tanggal 11, karena tanggal 13-nya libur. Sini. Lanjut. Merkuri direct motion tanggal 21 Februari. Nah, di sini. Merkuri berarti kita kasih hijau. Kasih merah, ya hijau. Venus merah, Merkuri hijau. Venus Pisces 25 Februari. Nih, 25 Februari. Venus Pisces. Merkuri Pisces 16 Maret.
Ini Merkuri berarti warnanya hijau, ini Venus warnanya merah. Bentar ya, Merkuri Pisces, Venus Aries, Venus Pisces. 21 Maret Venus masuk Aries. Nggak ada, 21 Maret libur. 19 Maret libur. Dia lebih nurut sama sebelumnya. Sini berarti pakai merah. Oke, lanjut. 4 April Merkuri masuk Aries. 1 April libur, 5 April. Antara sini sama sinilah ya. Merkuri kan masuk Merkuri masuk Aries betul. 15 April Venus ke Taurus. Loh, kok nggak ada aspek-aspek yang lain ya? Bentar, kayaknya salah setting nih. Maaf Bapak-Bapak Ibu. Ini yang kita kerjakan sekarang ini udah benar. Yang kita kerjakan sekarang udah benar. Yang kita kerjakan sekarang udah benar, tapi kok nggak ada muncul aspek-aspek yang lain? Misal Merkuri lagi bikin aspek sama apa, atau Venus bikin aspek sama apa? Misalnya kayak Venus, ya 2021, Venus aja nih. Venus Capricorn, Venus trine Mars, nah, Venus sextile Neptune, Venus conjunction Pluto, Venus masuk Capricorn, Venus masuk Aquarius. Yang kita cari kan Inggris. Inggris tadi kan, nah Inggrisnya udah ada semua sih. Ini Inggrisnya udah ada semua nih Inggrisnya. Nah ternyata kalau dari planetary Inggris, kita pakai data yang ada aja jadi. Dari planetary Inggris, antara Venus sama Merkuri, yang lebih akurat kalau saya bilang untuk swing-swingnya, itu di Venus untuk Inggris daripada Merkuri. Walaupun bisa dibilang kedua-duanya sebenarnya sama akuratnya aja sih untuk Inggris. Nah, kalau misalnya untuk aspek-aspek, misalnya kita coba nih 11 April, Venus sextile Jupiter. 12 April, 11, 9, 11 libur. Ini ada Venus sextile Jupiter. Venus lagi. Balikan lagi, sempat naik lagi, masih high 1660, 1655, betul. Ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Habis itu dia turun. Itu yang bulan-bulan terakhir deh. Venus conjunction Pluto, Venus Merkuri sextile Venus 6 November 2021. Nih, 6 November 2021. Saya random-randomkan aja tadi itu. Lanjut lagi. Misalnya di bulan-bulan Agustus ini enggak Venus sama Merkuri bikin hal, atau Venus yang sama yang aspek gede ya. Venus square Pluto. Oke lah, Venus square Pluto 6 September. 6 September 2021. 6 September 2021. Ini 6 September 2021. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman nanti coba teman-teman bikin sendiri kayak gitu. Nah, saya kasih bocoran aja. Sebenarnya kalau planet kalau si LPPF ini, dia itu ngikutnya, ingressnya itu planetary rulernya Venus. Venus, apalagi kalau Venus membentuk aspek sama Merkuri. Jadi kalau Merkuri conjunction Venus, misalnya atau Merkuri opposition Venus, Venus trine Merkuri kayak gitu, itu dia jalan jauh. Jadi kalau bedanya adalah antara planetary ruler, penguasa, planet yang jadi penguasa ketika dia ingress, itu bukan berarti swing ya Bapak Ibu, enggak. Kalau dia membentuk aspek itu kan derajat selisih derajat ya. Itu sebagian besar, bahkan hampir semuanya planet itu yang kita cari adalah swing. Yang pertama ini kalau planetary aspek yang kita cari swing. Sesuai nggak terbentuk swing-swing? Ada nggak korelasinya? Kalau ada itu kita pakai. Tetapi kalau ingress dan ruler, planet penguasa dan planet ingress,
itu bisa ke atas jauh geraknya itu, walaupun dia udah naik, walaupun dia udah uptrend, walaupun dia udah naik kayak gini ya, nggak ada swing ya, naik kayak gini, terus dia sideways, dia bisa naik lagi, itu di hari yang bersangkutan, ketika kita ngitung, oh ini ada ingress kayak gitu kan dari planet penguasanya, atau planet penguasa ini membentuk aspek, dia tetap lanjut lagi kalau untuk penguasa. Nah pertanyaannya adalah, dari mana kita bisa tahu dia mau ke atas atau dia mau ke bawah? Kalau planet penguasa punya punya aspek atau punya ingress. Jawabannya adalah kita tunggu. Kita tinggal tunggu. Tunggunya apa? Tunggu dia jebol support atau jebol resistance. Sesimpel itu. Yang pasti kalau ada aspek dari planetari penguasa atau ada ingress dari planet yang penguasa, jalannya jauh. Intinya kayak gitu. Yang mau kita cari adalah momentum. Jadi bedanya antara aspek dan ingress ini adalah momentum. Dia bisa aja berbalik ke bawah, terus berbalik ke bawahnya kenceng, atau dia tetap lanjut naik ke atasnya kenceng. Oke. Nah, sementara kalau dia planet penguasa itu membuat aspek, untuk kita tahu dia naik atau turun, yang paling simpel adalah kita lihat support atau resistance. Tapi ada juga kalau secara time cycle, secara financial astrologi, itu kita tinggal lihat aspeknya aspek positif atau aspek negatif. Misal kayak tadi penguasanya Venus. Venus membuat aspek sama Jupiter. Tapi aspeknya negatif, misalnya Venus opposition Jupiter. Itu kan aspek negatif, atau Venus square Jupiter. Itu besar kemungkinan dia turun ke bawah. Berbalik menjadi suatu swing high. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau dia aspek positif kayak Venus conjunction Jupiter, Venus trine Jupiter, atau Venus sextile Jupiter, dia lanjut naik ke atas. Nah, ngomong-ngomong mengenai masalah aspek positif negatif, saya juga jadi penasaran, mari kita coba. Mana cari aspek positif? Nah, ini negatif ya, 22 Juli 2021, Venus opposition Jupiter, aspek negatif. 22 Juli 2021. 22 Juli 2021 nih. 22 Juli 2021. Aspek negatif turun ke bawah, sempat mantul sedikit tapi tetap aja opennya masih kenaikannya masih lebih rendah pada ini. Masih turun ke bawah, aspek negatif. Terus kenapa dia naik lagi di sini? Ini harusnya ada aspek lagi nih 29 Juli. Venus square North. Oh, oke. Ada aspek nih Venus square North. Cuma nggak tahu nih kenapa ada North di sini. Oke, ternyata North ini ngaruh juga ya di sini ya di LPPF ya. Oke. Venus square North. Nah, tetapi kenapa kemarin dia mantul di sini? Kalau teman-teman yang batch 1 udah tahu kan kemarin jawabannya kan, kita banyak banget dapat profit dari LPPF di sini, yaitu dari karena PTV-nya. PTV-nya 1123 yang kemarin kita ngitung. Jadi di sini, dan juga di sini ada PTS kan waktu batch 1 kemarin ya. Nah, teman-teman batch 2 kalau mau cocokologi bisa aja bilang tadi kan Venus square North. Nah, tapi bisa juga kita lihat tadi Merkuri, penguasa, apakah ada aspek Merkuri di sini? Mari kita lihat. Saya penasaran juga. Apakah ada Merkuri ingress di situ? 29 Juli. Iya, Merkuri ingress. Merkuri masuk Leo, pantes. Ini jawabannya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan LPPF untuk ingress, Merkuri, dan Venus. Ini kan udah dites nih, Merkuri, Venus, banyak sekali terdapat swing-swing. Ini tuh ingress. Oke, swing atau pergerakan jauh ke atas momentum. Yang paling bagus adalah ketika di hari tersebut ada planetary aspek, ada PTV, ada PTS, gabung satu semua nih, kayak gini nih LPPF ini gabung satu semua nih, PTV, PTS, apa planetary aspek dekat nih, dekat cuma beda 1 hari. Cluster ini benar-benar jadi bottom, terbang ke atas.
apalagi dari segi harga kita juga tahu ini support kan. Garis biru ini kan support nih. Yang ditarik dari sini, jerot, tarik. Nah, support kan. Support sini sambungin sama support sini. Jadi di sini. Karena di sini ada 3 planetary aspek. PTV kena kan ada 3 time aspek. PTV kena, PTS kena, planetary-nya kena. Berbalik deh. Apa itu PTS, apa itu PTV? Teman-teman akan pelajari besok dan lusa. Oke. Lanjut ya. Teman-teman coba deh di emiten lain cari tahu ini penguasanya apa. Misalnya kayak banking. Banking penguasanya apa banking? Bisa Merkuri, bisa Jupiter. Nih, bankers, legal matters code, investing for growth, banking bisa Merkuri, bisa Jupiter. Financial, day trading, stock agent, contract, kok Merkuri aku ngomong ya. Jupiter. Iya, Jupiter. Penguasa banking adalah Jupiter. Tinggal lihat aja aspek-aspek yang terjadi ketika Jupiter ingress atau Jupiter bikin aspek terhadap saham-saham banking. Dapat nggak itu swing-swingnya? Seharusnya dapat. Dapat nggak itu momentum-momentumnya? Seharusnya dapat. Karena memang penguasanya Jupiter. Dan saya udah pernah backtest waktu itu di BBCA. Dapat. Silakan teman-teman cari. Benar nggak BBCA nurut sama ini? Seharusnya nurut. Sama yang planetary, ruler, dan ingress. Yang ketiga, untuk mencari planetary retrograde. Untuk mencari planetary retrograde, kita bisa menggunakan indikator planetary dan moon phase for the analysis yang diprogram oleh Pak Endang di aplikasi TradingView. Nah, rules utamanya aktifkan indikator planetary dan moon phase 4D di TradingView. Beri arsir pada kejadian-kejadian retrograde yang ada dan lihat apa yang terjadi pada emiten yang bersangkutan saat terjadi retrograde. Lihat korelasi yang terjadi, apakah di masa lampau terjadi pergerakan besar baik ke atas maupun ke bawah pada saat planetary retrograde. Jika korelasi sangat besar, catat. Nah, lanjut. Pak Dang ada nggak? Pak Dang hadir ya, Pak Dang? Pak Dang hadir nggak, Pak Dang? Ada, Pak. Oke, jadi begini Pak Dang. Ini sedikit koreksi Pak Dang. Kayak kemarin kan kita dapat nih pergerakan MNCN kan. Nah, MNCN berdasarkan retrograde tuh nih cakep gitu kan, ngikut gitu kan. Ngikut, dapat swing low, dapat apa istilahnya dia bergerak liar lah di retrograde. Nah, cuma ini sekedar koreksi Pak, kalau bisa ya Pak, kalau bisa. Bentar, ini saya hidupin dulu. Nah, kan Bapak cuma ngasih gini nih Pak. Ngasih ini Mercury retrograde jaraknya dari sini ke sini, Jupiter retrograde jaraknya dari sini ke sini. Ini saya baru kepikiran, makanya baru ngomong sekarang, maaf Pak ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau bisa dikoreksi, di setting, ada settingnya gitu, retrograde Pak. Terus pas retrograde muncul, dia otomatis memunculkan kayak gini Pak. Jegret, kita bisa setting, kotak-kotaknya dimatikan atau dihidupin. Paham nggak Pak? Ya, paham, Pak. Jadi kita tinggal, kan kalau orang ngelihat yang kayak gini kan orang lebih aware Pak, ya kan Pak? Ya. Make sense. Paham. Loh kok di saham ini setiap kali retrograde si Venus retrograde kok bikin swing low ya kan kayak gitu. Kalau kayak gini kan kita kan masih nggak pas kan. Nah tapi kalau lebih bagus lagi dipenuhin aja gini Pak kan. Iya kan Pak Dan? Nah penuh gini kan misalnya. Lebih enak sih lihat. Setiap kali Venus retrograde ternyata si MNCN bikin swing low. Wah cakep nih gitu, duit kan Pak. Nah kalau bisa Pak ya, kalau bisa nanti diperbaiki yang ini. Barusan kepikiran sekarang Pak. Nanti saya ulik lagi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk retrograde, cara paling gampang itu tinggal pakai indikator ini. Indikatornya Pak Dang. Nah, tetapi ini saya ingatkan lagi bahwa retrograde ini di indikator ini ada kelemahan. Ada kelemahan. Dan ini kelemahannya nggak bisa dihindari kayak gitu. Apa? Yaitu retrograde 1. Retrograde itu kan tidak pas tempat jatuhnya kan ada pembayangannya apa segala macam kayak gitu. Jadi harus ada dikasih deviasi 1 atau 2 hari. Jadi bukan plus minus 1 hari, tapi bisa jadi plus minus 2 hari kalau untuk retrograde itu 1. Dan yang kedua, kelemahan yang paling utama dari retrograde ini yaitu
sorry, dari indikator ini, bukan dari retrograde, dari indikatornya adalah, ini indikator nggak kenal hari Sabtu Minggu. Nggak kenal Sabtu Minggu. Kalau retrograde-nya jatuh di hari Jumat, di hari Minggu misalnya, kayak gitu. Itu efeknya jadi sedikit bias. Tuh, oke. Nggak kenal Sabtu Minggu. Sebentar kok timing solution kan enak tuh, kita bisa lihat Sabtu Minggunya dia kasih jeda-jeda kosong. Jadi kadang antara pas, kadang enggak. Terus untuk retrograde-nya sendiri, ini mulainya kapan? Apakah pas di garisnya ini, yang garis hijau-hijaunya berakhir ini, atau di planetarinya? Kalau kata Pak Dang kan pas di planet ini, di simbol planetnya. Nah, kita nggak bisa percaya gitu aja kan, ya udah kita tinggal lihat gitu. Benar nggak? Pas di garis hijaunya itu ya, kita tinggal lihat di kalender retrograde. Ini channel. Kemarin Pak Oki udah bagiin kan? Gimana kemarin? Pak Oki, bukan. Apa Pak yang kemarin Pak? Masih ada nggak Pak? Pak Oki? Apa sih? Udah saya bagiin padahal. Lupa saya. Oh ya, ini dia. Makasih Pak Oki. Saya pin dulu deh. Nah, tinggal lihat di sini di kalender retrograde 2022. Merkuri retrograde tanggal 14 ya, yang dimerahin tanggal 14. Mari kita lihat di indikatornya 4D. 14 Januari 2022 Merkuri retrograde. Kalau pas di antara planet sama garisnya itu tanggal 13. Pas di garisnya tanggal 14, berarti benar. Pas di garisnya ya, retrograde-nya itu start di pas di garisnya. Garis yang udah dibikin Padang ini berakhir di tanggal 4 Februari kalau di indikatornya. Di indikator ya, di indikator tanggal 4 Februari. Kalau di data berakhir tanggal 4 Februari. Oke, fix sama. Nah, ini sebagai konfirmasi untuk teman-teman, indikator ini berarti untuk retrograde itu pas di garisnya ini. Pak Dang udah bikin sepanjang garisnya adalah sepanjang masa retrograde, dan habis ini Pak Dang akan bikin yang bisa disetting pas retrograde muncul, bisa disetting hidup atau mati. Hidup dia langsung munculin di mana masa retrograde-nya. Nah, untuk retrograde ini sendiri, pengaruh dari retrograde sendiri itu kita bukan mencari swing low atau swing high. Pas ada retrograde swing low, selesai retrograde swing high, enggak, kita bukan itu. Yang kita cari dari retrograde seperti yang sudah saya sampaikan kemarin juga, ini saya pertegas lagi, ketika nanti teman-teman mencari adalah bagaimana perilaku emitennya, bagaimana perilaku sahamnya pas retrograde itu, what happen, yang terjadi, apa yang terjadi pas retrograde. Apakah dia volatility gede, apakah dia naik, apakah dia awalnya naik, habis itu tengahan puncak, habis itu turun, end of retrograde kayak MNCN ini. Itu yang kita cari tahu. Dan retrograde kan ada 4 ya, otomatis nanti teman-teman lihat masing-masing. Kalau ternyata benar korelasinya bisa dibilang misalnya di atas 90% kejadian, misalnya cuma sekali salah gitu. Setiap kali retrograde dia swing low misalnya. Kayak gini nih, kayak MNCN, retrograde swing low. Nih, retrograde-nya mana nih? Di sini Mercury retrograde-nya swing terbentuk swing high dan swing high. Swing high dan swing high. Nah, setiap kali terbentuk swing kayak gini, ya udah pakai. Tinggal teman-teman catat, hati-hati tanggal sekian Mercury retrograde, MNCN misalnya gitu kan. Atau kalau enggak ya setiap saham-saham itu kayak tadi teman-teman udah dapet tuh INKP misalnya, Sun conjunction Mercury. Catat rumusnya. Itu catat misalnya kayak INKP ternyata misalnya retrograde juga jalan gitu atau apa, berpengaruh ke retrograde. Sekian persen. Udah. Tinggal teman-teman was-was aja gitu kan. Udah ada stok universe. Jadi jauh lebih bagus saham itu nggak banyak, cuma beberapa puluh yang teman-teman tahu gerakannya, tapi gerakannya benar-benar akurat daripada banyak saham. Oke, saya pikir sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan.
Tadi download data nggak bisa, Pak. Oh, download data timing solution ya. Download data, Yahoo. Misalnya kita masukin, bentar saya share. Ini udah di share screen belum sih? Nah ini load data ya, misalnya kayak PTPA titik JK kayak gini. Ini nggak perlu sih. Kode errornya apa, Pak? Seharusnya bisa-bisa aja, Pak. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, mungkin kalau ini kan masalah teknis, kita selesaikan di belakang kelas aja deh, Pak. Mungkin teman-teman lain yang ikut kelas yang nyangkut masalah planetary aspect, planetary retrograde, planetary ruler, atau Inggris, ada pertanyaan? Karena kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya sampai sini aja, udah. Gitu. Sebenarnya kan kelas ini kan materinya 2 jam gitu. Kita baru berlangsung 1 jam setengah lah, 1 jam setengah ditambah timing solution tadi. Nah, sebenarnya masih ada setengah jam. Tadi sebenarnya saya mau ngasih contoh beberapa saham-saham yang lain. Tetapi setelah perjalanan kelas, saya berpikir bahwa setelah perjalanan kelas jauh lebih baik kalau misalnya teman-teman yang mencari tahu. Teman-teman yang mencari tahu, oke? Nah, ini saya kasih tugas karena besok kita libur, besok kita nggak ada kelas, kelasnya lusa. Kelas lusa itu kita bicara ilmu yang paling istilahnya yang paling kuat, aku menurut saya pribadi ya paling kuat, yaitu PTS, price and time squared. Kalau udah dapat PTS udah hajar. Dapat PTS berbalik biasanya kayak gitu. Nah, itu kita pelajari di hari Rabu. Nah, kenapa besok libur? Karena tadi Pak Dan barusan memberikan saya indikator PTS terbaru dari 4D yang istilahnya kemarin yang flaws itu cacat-cacatnya udah diperbaiki lagi. Saya jujur saya mau tes dulu. Saya perlu waktu untuk tesnya sehari supaya ketika materi kelasnya nanti kita langsung pakai indikatornya, langsung kita kalau misalnya saya udah yakin sama indikatornya, saya langsung pakai, teman-teman bisa langsung pakai indikatornya. Nah, jadi besok libur. Dan teman-teman libur, silakan pakai waktu ini untuk menonton dan tes timing solution. Kalau ada yang nggak ngerti, grup ada, silakan tanya. Kalau masalah timing solutionnya masih bermasalah, silakan PM teman saya Pak Torik gitu kan, atau tanya teman-teman yang lain yang udah bisa, mungkin bisa dibantu. Oke, coba-coba dulu ya. Kita nanti sampai jumpa lagi di hari Kamis. Saya pikir itu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Pak Tomili, makasih Pak. Tadi jawabannya Pak. Yang Pak Tommy sampaikan. Oh, udah kehapus chatnya. Yang mengenai masalah planet-planet yang bisa dipakai. Moon, apakah bisa dipakai itu? Makasih Pak. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, leave.